Penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan membawa tantangan baru bagi pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan keterbatasan kapasitas pembuangan, masyarakat kini didorong untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Salah satu upaya yang semakin banyak dilakukan adalah memilah-milah dan mendaur ulang sampah plastik. Jadi manfaat, saya kasih contohnya Mas, banyak galon lem mineral yang tidak bisa diisi ulang kembali, akhirnya kan numpuk di rumah-rumah warga. Kita bisa jual kembali, kita bisa dapatkan nilai ekonominya, dan itu sangat bermanfaat untuk warga, di mana bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal, contohnya untuk dana sosial. Kesadaran tersebut mulai tumbuh dari lingkungan rumah tangga. Warga kini membiasakan diri memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum disalurkan ke bank sampah maupun usaha daur ulang. Langkah sederhana ini menjadi bagian penting dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Kami awalnya adalah pengelola sampah tingkat RW. Jadi waktu itu motivasi kami adalah ekonomi. Jadi di samping rumah kami itu ada pelapa yang membeli sampah-sampah rosok. Nah, kebetulan di RW kami itu kebetulan ketika kas kosong itu mempunyai keinginan untuk mengelola sampah yang ada, kemudian dijual ke pelapanya. Jadi motivasi kami pertama kali untuk membentuk kelompok pengelola sampah mandiri adalah motivasi ekonomi. Jadi kami merasa bahwa ternyata sampah-sampah itu bermanfaat kalau dijual dan menghasilkan uang untuk menjadi kas kegiatan kami. Itu awalnya seperti itu. Kemudian setelah berjalan, itu sejak tahun 2016 itu sudah cukup lama. Setelah berjalan, akhirnya kami mendirikan satu lagi yang namanya Sedekah Sampah Rukun Surya Mulia. Itu backgroundnya adalah Muhammadiyah. Itu nanti fungsinya seperti pelapak. Jadi kami membeli dari bank sampah sedekah sampah yang ada di sekitar. Kemudian Surya Mulia ini nanti akan mengirim ke industri, ke pabrik-pabrik. Jadi bisa dikatakan sebagai UMKM untuk pelapaknya. Jadi Surya Mulia sebagai pelapak. Jadi pembeli membeli barang-barang bekas, rosok-rosokan organik laku dari bank sampah sedekah sampah, kemudian kita arahkan ke pabrik. Jadi kita mengindustrikan. Karena rata-rata sampah yang di-recycle itu hampir semua ya. Sampah produksi pabrik yang namanya anorganik itu bisa di-recycle, bisa diindustrikan. Nah, itu kita bikin Surya Mulia untuk menjadi pelapak dari sampah-sampah yang kami sebut sebagai MDU, material daur ulang. Nah, itu bermanfaat lagi untuk didaur ulang. Awalnya seperti itu. Sampah plastik yang telah terkumpul kemudian diolah oleh pelaku UMKM menjadi bagian produk yang memiliki nilai ekonomi melalui proses pencucian, pencacahan, pemanasan, hingga pengepresan. Limbah plastik disulap menjadi meja, kursi, rak, alas gelas, hingga dekorasi interior. Produk-produk tersebut membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki nilai guna apabila dikelola dengan baik. Ya, jadi kalau berbicara pengelolaan sampah khususnya di Kota Yogyakarta pada fase ini sudah mengalami kemajuan yang pesat karena memang kita ukur dan mungkin publik juga sudah bisa menilai ataupun melihat secara langsung ketika dulu di tahun kemarin dan sekarang bisa ada pembanding. Ketika dulu pengelolaan sampah kami ataupun penanganan sampah kami, kalau orang melihat atau publik melihat itu adalah kalau ukurnya adalah kondisi depo sampah dan TPS. Pada tahun 2024 mungkin kondisi sampah di Kota Yogyakarta masih mengalami fase transisi untuk kemandirian ataupun penanganan sampah secara mandiri karena memang dikeluarkannya surat edaran untuk desentralisasi. Diharapkan untuk pengelolaan sampah dan penanganan sampah, khususnya pengelolaan sampah ini dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Nah, sejak itu kita melakukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar pengelolaan sampah ini bisa maksimal dilakukan Kota Yogyakarta. Pada saat ini kondisi ada kemajuan pesat karena memang ketika kita lihat dan publik juga melihat kondisi depo kami dan TPS kami sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu masih banyak tumpukan sampah, sekarang bisa dilihat kondisi di lapangan
kondisi TPS ataupun depo di Kota Yogyakarta sudah terkondisi dengan baik. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, edukasi kepada masyarakat, penguatan bank sampah, serta dukungan bagi pelaku usaha daur ulang menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Produk hasil daur ulang kini mulai hadir di ruang-ruang publik. Sejumlah coffee shop memanfaatkan furniture berbahan plastik daur ulang sebagai bagian dari konsep usaha yang ramah lingkungan. Kehadirannya tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga mengajak masyarakat lebih dekat dengan produk hasil daur ulang. Menurut saya sangat penting karena bisa menjadi contoh nyata. Pengunjung jadi lebih sadar bahwa sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali, bukan hanya dibuang begitu saja. Perubahan cara pandang terhadap sampah mulai terlihat di Kota Yogyakarta. Dari rumah tangga ke pelaku usaha hingga ruang publik, plastik yang sebelumnya dianggap sebagai limbah kini memiliki nilai baru melalui proses daur ulang. Pasca penutupan TPA Piungan, pengelolaan sampah bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan perlahan menjadi gaya hidup masyarakat demi masyarakat mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.